Saudara, pernahkah kita merasakan di dalam hidup kita atas hal-hal yang terjadi di dalam diri kita yang kita tidak tahu penyebabnya? Misalnya, saudara, saya tidak tahu kenapa hati saya merasa tidak enak. Ada perasaan-perasaan tertentu yang tidak bisa saya ungkapkan, yang menimbulkan satu kecemasan di dalam diri kita. Saudara, banyak orang di dalam kehidupan saat ini diganggu dengan perasaan-perasaan kita, saudara. Perasaan-perasaan cemas sering muncul di dalam diri kita, khususnya untuk orang-orang di zaman kini. Kalau kita pikir stres, kita merasa tidak ada yang kita streskan. Kita tidak merasa stres, kita merasa biasa aja, hidup normal saja. Tapi saya merasakan sesuatu yang tidak enak, perasaan saya. Kecemasan-kecemasan bisa muncul, saudara, setiap saat. Seringkali, kecemasan-kecemasan yang muncul itu akan membuat satu kepanikan, serangan-serangan kepanikan di dalam kehidupan kita, yang kalau ini terus seringkali berulang, itu menimbulkan perasaan yang sangat tidak enak. Saat kepanikan datang, kita bisa lumpuh secara kemampuan kita berpikir normal, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal, tugas-tugas kita. Kepanikan menimbulkan ketakutan yang luar biasa yang membuat kita lumpuh secara manusia yang bisa melakukan banyak aktivitas. Kita lumpuh di dalam pemikiran kita lumpuh di dalam melakukan banyak aktivitas, dan kita merasa kekosongan di dalam diri kita dan ketakutan. Bahkan banyak orang yang akhirnya bertanya, "Aku bosan hidup." Saudara, itulah tanda-tanda kalau kita sudah mulai kena bagian-bagian kecemasan yang nantinya akan mungkin berakhir pada depresi. Saudara, hidup memang susah, hidup memang sulit, harus kita hadapi. Dan kita tahu, saudara, secara benar kita harus hadapi. Dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang menolong kita, tapi kita tidak kuasa menangani hidup kita. Saudara, karena kita memberi makan kecemasan kita di dalam diri kita. Kita tidak bisa berdamai dengan hati kita, menerima realita dalam diri kita. Memang saya orang yang rentan dengan kecemasan. Dan saya harus belajar mulai mendeteksi kapan kecemasan-kecemasan itu muncul di dalam diri saya dan tidak berlanjut, sehingga saya akhirnya mendapat serangan kepanikan. Tarik napas dalam-dalam, saudara. Buang napas perlahan-lahan. Bernafaslah secara normal. Akuilah diri kita sedang terserang kepanikan dan karena kecemasan-kecemasan yang ada dalam diri kita. Bertanyalah pada diri kita, apa yang kita cemaskan? Apakah kecemasan kita itu beralasan? Dan apakah kecemasan ini, kalau saya terus ikuti rasa cemas ini, memberikan jalan keluar? Gunakanlah kemampuan nalar kita untuk menjawab banyak hal yang terjadi. Saudara, bersandarlah terus kepada Tuhan. Berdoalah bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tak perlu kita kecemaskan. Dan kita harus percaya, kalaupun hal terburuk terjadi, percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan beserta dengan kita. Teruslah, saudara, hadapilah segala kecemasan-kecemasan hidup kita.